Bismillah, mewajibkan hal-hal yang tidak wajib dalam Islam di pondok apakah boleh? Itu boleh, itu menyuruh, bukan mewajibkan. Jadi kita gini, menyuruh ayo sholat. Sebagaimana gini, logikanya gini, anak itu masuk pondok wajib nggak? Enggak kan? Sama. Maka ketika dia masuk, itu dia masuk ke rumah kita. Silakan antum kalau nggak, misalkan ada santri ini, saya punya jawaban yang insya Allah jarak. Misalkan kita suruh, ayo nak tahajud. Kan nggak wajib, ya sudah, kamu itu masuk pondok juga wajib. Kamu kalau sekarang keluar dari pondok, saya juga nggak akan nyuruh kamu tahajud. Kamu mau nggak sholat aja saya biarkan kok. Nah, karena kamu masuk pondok, kamu masuk rumah saya ahlul baitnya. Adabnya tamu itu memuliakan ahlul bait, nganut dengan peraturan ahlul bait. Ini saya mengatakan tahajud bukan artinya kalau kamu nggak tahajud kamu dosa, enggak, ini nggak wajib. Ya, jadi mewajibkan artinya menganggap kalau meninggalkan tahajud itu dosa. Kita ketika mewajibkan ke anak, menganggap kalau anak nggak tahajud dosa kan? Enggak kan? Enggak. Berarti itu bukan arti mewajibkan dengan anak fikih. Mewajibkan yang nggak wajib itu yang dosa kalau dengan arti fikih. Paham ya? Ustadzah, ini pertanyaan dari Ustadzah Ria. Misalkan Ustadzah Ria atau Ustadz Rijal, anak dididik semuanya wajib tahajud. Dan di hati Ustadz Rijal berkeyakinan yang nggak tahajud dosa, Ustadz Rijal dosa. Karena mewajibkan dengan definisi fikih. Tapi kalau Ustadz Rijal semuanya wajib tahajud, tapi di hati Ustadz Rijal, kalaupun ada yang nggak tahajud, saya meyakini dia tidak berdosa karena tahajud sunnah. Ini bukan arti mewajibkan yang seperti fikih, itu tidak apa-apa. Bahkan itu adalah kesunahan seorang guru untuk mentarbiyahnya. Kalau ini ditiadakan, nggak ada tarbiyah. Karena asas tarbiyah adalah membiasakan yang nggak wajib, tapi itu baik. Asas pendidikan, membiasakan yang baik, tapi itu nggak wajib. Itu asas pendidikan seperti itu. Melatih tangan kanan, walaupun tangan kanan itu sunnah. Melatih minum duduk, walaupun minum duduk. Kalau semua itu dianggap mewajibkan yang wajib, dan itu nggak boleh, nggak ada pendidikan. Maka harus kita tahu, mewajibkan yang nggak wajib, yang nggak boleh itu mewajibkan dengan arti fikih. Meyakini yang sunnah jadi wajib itu nggak boleh. Tapi kalau kita menyuruh semua santri harus tahajud, hati kita tahajud tetap sunnah, bukan namanya mewajibkan yang wajib. Ini saya yakin jarang yang membahas ini, tapi ini penting sekali. Ya, karena banyak ustadz atau ustadzah nggak bisa jawab santrinya ketika bilang gitu, padahal itu mudah sekali dijawab. Saya ini mewajibkan artinya mendidik kamu, bukan mewajibkan artinya saya meyakini itu wajib. Itu nggak boleh, kayak gitu loh. Jadi perkara keyakinan, ya, kata-kata nggak mempengaruhi, ya seperti itu. Saya harap ini paham ya. Ini penting sekali, ini penting sekali. Baik. Misal mewajibkan puasa Senin Kamis, nggak ada masalah. Semua santri harus Senin Kamis. Tapi kita hatinya meyakini itu hukumnya sunnah, nggak ada masalah. Seperti itu. Ya, artinya pendidikan untuk puasa Senin Kamis, semua santri Senin Kamis. Ya, datang ke masjid sebelum azan. Ya, mewajibkan, nggak ada masalah. Semua santri harus ke masjid sebelum azan. Kalau yang ke masjid setelah azan atau setelah qomat, akan kita kasih peringatan. Jangan diulang lagi, nggak ada masalah. Seperti itu. Dan ini asasnya tarbiyah. Ya, asasnya tarbiyah ini. Karena di dalam syariat Islam itu, yang wajib itu lebih sedikit daripada yang sunnah. Karena yang wajib itu diperuntukkan untuk semua orang dan niatnya adalah batasan minimal seorang muslim. Tapi pondok itu kan mencetak orang yang menjadi uswatun hasanah. Kalau dia nggak kita didik dengan yang sunnah, dia nanti jadi uswah dari sisi mana? Yang wajib itu semua sama. Dia nanti mau jadi teladan dari sisi mana? Kalau dia tidak pernah sunnah. Jadi itu prinsipnya seperti itu.